Benda itu milik Budi perlahan mulai bereaksi terhadap sentuhan Kirana. Keduanya tahu bahawa situasi ini telah melampaui sekadar konsultasi medis biasa. Udara terasa berat dan di ruang periksa hanya terdengar deru napas mereka. Budi menatap Kirana dengan ekspresi yang sulit diartikan. Saat tatapan mereka bertemu, semua batasan seakan runtuh. Pukul 2 siang di sebuah klinik urologi di kawasan elit Jakarta Selatan, Dr. Kirana Wijaya dengan tenang memeriksa daftar pasien hari itu seperti biasa. Duduk di mejanya dengan jas dokter putihnya, jari-jarinya yang sedang menggulir layar komputer tiba-tiba berhenti. Budi Santoso. Usia yang tertulis di samping nama itu adalah 56 tahun, ditandai sebagai pasien baru. Tanpa sadar, Kirana membaca ulang nama itu. Nama keluarga Santoso dengan nama depan Budi, mengapa terasa begitu akrab? Tidak mungkin batinnya. Kirana menggelengkan kepala dan menghela napas pendek. Sudah 15 tahun berlalu sejak perceraiannya dan ia merasa konyol karena masih sensitif terhadap hal-hal yang mengingatkannya pada mantan suaminya. Hanya nama keluarga yang sama kan? Berapa banyak orang bermarga Santoso di Jakarta? Ia menekan interkom untuk memanggil perawat. Pasien berikutnya sudah siap. Baik dok, saya persilakan masuk. Kirana menjawab dengan suara tenang seperti biasanya, tetapi secercah kegelisahan aneh mulai muncul di sudut hatinya. Pintu ruang periksa terbuka perlahan dan seorang pria parubaya berbusana rapi masuk. Tingginya sedikit di atas rata-rata dengan rambut hitam yang tertata rapi. Wajahnya menunjukkan jejak waktu, namun tetap memancarkan kesan yang kokoh dan dapat dipercaya. Selamat siang dok, saya Budi Santoso. Ia menyapa dengan pelan seraya duduk di kursi. Suaranya rendah dan tenang, menyiratkan kepribadian yang pendiam. Jantung Kirana serasa berhenti berdetak. Saat itu juga ia yakin. Pria ini jelas adalah kakak dari mantan suaminya, Bima. Ia ingat pernah melihatnya sekali di acara pernikahan mereka. Waktu itu, Budi yang sibuk bekerja di proyek luar negeri hanya sempat mampir sebentar. Mereka bahkan tidak sempat berkenalan dengan baik. Tak disangka mereka akan bertemu lagi seperti ini. Ada keluhan apa, Pak? Kirana berusaha keras menjaga ketenangannya dan fokus pada konsultasi. Profesionalisme sebagai dokter harus didahulukan di atas perasaan pribadi. Saya sering merasa ingin buang air kecil, dan belakangan ini gairah seksual saya terasa sangat menurun. Budi menjelaskan gejalanya dengan suara datar, seolah itu hal biasa. Tidak ada sedikit pun rasa malu atau ragu. Ia bahkan terlihat tegar. Melihat sikapnya, Kirana merasakan emosi aneh bergejolak di dalam hatinya. Kalau begitu, kita perlu melakukan pemeriksaan. Silakan berbaring di ranjang sebelah. Pemeriksaan pun dimulai. Budi dengan tenang mengikuti instruksi dan berbaring, sementara Kirana mempersiapkan diri dengan sikap profesional. Namun, saat Budi menurunkan celananya, mata Kirana terbelalak. Apa yang dilihatnya sangat berbeda dengan mantan suaminya, Bima. Ukurannya saja sudah berbeda level. Seketika wajah Kirana terasa panas. Sebagai dokter, ia telah memeriksa banyak sekali pasien, tetapi ini adalah pertama kalinya ia merasa segugup ini. Tenang Kirana, kamu seorang dokter. Ia mencoba menenangkan diri dalam hati, tetapi jauh di lubuk hatinya, sesuatu yang telah lama tertekan sebagai seorang wanita mulai bangkit. Perasaan-perasaan yang terlupakan selama 15 tahun hidup sendiri seolah hidup kembali secara tiba-tiba. Setelah pemeriksaan selesai dan Budi merapikan pakaiannya, Kirana menjelaskan hasilnya. Kadar PSA, Prostate Specific Antigen. Bapa sedikit tinggi dan kadar hormon juga menunjukkan gejala andropause yang umum terjadi pada pria parubaya. Tidak ada masalah besar, jadi terapi obat dan pemeriksaan rutin sudah cukup. Terima kasih dokter. Budi bangkit sambil menundukkan kepala. Setelah ia pergi, hati Kirana tak kunjung tenang.
Kenangan yang telah lama terkubur mulai muncul satu persatu. Malam itu, di apartemen mewahnya yang sepi di Jakarta Selatan, Kirana menatap keluar jendela, tenggelam dalam pikirannya. Pria yang ditemuinya kembali secara kebetulan ini, Budi Santoso. Orang seperti apakah dia? 2 hari kemudian, masalah tak terduga muncul di klinik Kirana. Terdeteksi sinyal anomali dari panel surya yang terpasang di atap gedung. Gangguan pasokan listrik bisa sangat menghambat pelayanan, jadi Kirana segera menghubungi pihak manajemen gedung. Kami akan mengirim teknisi siang ini, jawab staf manajemen. Kirana bernapas lega dan kembali ke rutinitasnya. Setelah menyelesaikan praktik sore, ia mendengar suara pekerjaan dari atap dan merasa penasaran. Ia ingin memeriksa masalah apa yang terjadi dan apakah perbaikannya berjalan lancar. Menaiki tangga dan membuka pintu atap, ia disambut oleh sinar matahari hangat dan pemandangan kota Jakarta yang terhampar luas. Di depan panel surya, seorang pria berbaju kerja sedang berlutut, sibuk bekerja. Selamat sore Pak, semangat kerjanya, sapa Kirana sambil mendekat. Ketika pria itu mengangkat kepala dan berbalik, keduanya terkejut. Ternyata Budi. Pria yang 2 hari lalu ia temui di ruang periksanya, kini berada di atap dengan pakaian kerja, sedang memperbaiki panel surya. Budi berdiri dengan ekspresi kaget, lalu tersenyum. Selamat sore, dokter. Kirana pun membalas dengan ekspresi senang. Budi memiringkan kepalanya sejenak, lalu tersenyum seolah baru menyadari sesuatu. Ia akhirnya sadar bahwa dokter yang memeriksanya adalah mantan istri adiknya, Bima. Ia memang pernah melihatnya sekali di pernikahan 15 tahun lalu, tetapi saat itu mereka tidak sempat berkenalan, dan setelah itu tak pernah bertemu lagi. Apakah Anda mengenali saya? Tanya Budi. Kirana menjawab dengan senyum canggung. Barulah Budi menunjukkan ekspresi senang seolah baru sadar. Anda mantan adik ipar saya kan? Sekarang saya harus panggil Mbak Kirana ya? Tanya Budi hati-hati. Panggilan Mbak Kirana terdengar aneh namun tidak buruk. Mengingat hubungan mereka sebagai mantan ipar, panggilan itu terasa lebih pas. Panggil Kirana saja lebih santai, jawab Kirana dengan luas. Budi mengangguk sambil tersenyum. Ternyata Bapak bekerja di bidang instalasi panel surya, ya? Iya. Setelah pensiun dari pekerjaan teknis, saya mengerjakan ini. Belakangan ini permintaan panel surya cukup banyak, jadi pekerjaan selalu ada. Budi menjelaskan sambil membersihkan debu di tangannya. Dari nada bicaranya, terpancar kebanggaan atas pekerjaannya. Meskipun tidak glamor, ia tampak seperti orang yang hidup dengan jujur dan kerja keras. Bagaimana kabar Anda selama ini? Saya dengar Anda tinggal di luar negeri. Betul, sejak muda saya bekerja di proyek konstruksi di luar negeri. Waktu pernikahan Bima, saya hanya pulang sebentar lalu berangkat lagi. Makanya waktu itu saya tidak sempat menyapa dengan layak. Budi berbicara perlahan, mengenang masa lalu. Ia merasa bersalah karena dulu hanya mampir sebentar dan bersikap tidak sopan. Sekarang, saya sudah kembali ke Indonesia untuk selamanya. Usia sudah tidak muda lagi, dan saya rindu kampung halaman. Anda tinggal sendiri? Tanya Kirana tanpa pikir panjang, lalu sadar pertanyaannya terlalu pribadi. Namun, Budi menjawab tanpa keberatan. Iya, saya hidup melajang. Terlalu sibuk bekerja sampai melewatkan kesempatan menikah. Mbak Kirana juga masih sendiri sejak saat itu? Atas pertanyaan Budi, Kirana tersenyum kecut. Begitulah. Di bawah sinar matahari sore yang hangat di atap, keduanya berbincang dengan alami. Suasananya sangat berbeda dari pertemuan resmi dan tegang di ruang periksa 2 hari lalu. Di sini, mereka hanyalah 2 orang yang kebetulan bertemu kembali. Angin bertiup, menerbangkan rambut Kirana.
Budi menatapnya dan merasakan hatinya menjadi tenang secara aneh. Kapan terakhir kali ia berbincang santai seperti ini setelah sekian lama hidup sendiri? Perbaikannya sudah selesai? Ya, hampir selesai. Masalahnya cukup sederhana, hanya sambungan yang kendor. Budi menjawab sambil merapikan peralatannya. Sosoknya yang telah menyelesaikan pekerjaan memancarkan profesionalisme dan tanggung jawab. Kalau begitu, Anda sebentar lagi turun ya. Terima kasih banyak atas kerja kerasnya. 4 hari kemudian, pada suatu malam, Kirana sedang menunggu pasien terakhir di ruang praktiknya. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Hari Jumaat adalah jadual praktik malamnya. Pasien terakhir yang dijadwalkan adalah Budi Santoso. Setelah pertemuan mereka di atap, Budi kembali membuat janji temu. Tanpa sadar, Kirana merasakan jantungnya berdebar. Ia tahu seharusnya tidak merasakan hal ini saat menghadapi pasien, tetapi ia tidak bisa menahannya. Selama 4 hari terakhir, sosok Budi terus muncul di benaknya. Pintu terbuka pelan dan Budi masuk. Kali ini, ia mengenakan pakaian kasual yang nyaman, bukan setelan jas. Dengan ekspresi sedikit malu, ia duduk di kursi. Selamat malam, Mbak Kirana. Selamat malam. Bagaimana obat yang saya resepkan kemarin? Kirana bertanya dengan suara yang dibuat senormal mungkin. Namun, di dalam hatinya, ketegangan aneh terus berputar. Obatnya saya minum rutin, tapi sebenarnya ada sesuatu yang aneh. Makanya saya datang lagi, kata Budi sedikit terbata-bata. Kini setelah tahu siapa Kirana, ia tampak ragu untuk berkonsultasi. Tolong jelaskan gejalanya seperti apa. Itu, Budi menggantungkan kalimatnya. Kirana bisa memahami apa yang ia maksud. Itu adalah fenomena alami bagi pria paruh baya, tetapi tentu saja situasi yang canggung bagi dirinya sendiri. Sebaiknya saya periksa. Namun, Budi tampak bingung dan tegang. Anggap saja saya hanya sebagai doktor. Jangan khawatir, Kirana berkata sambil mengenakan sarung tangan medis. Ia berusaha menunjukkan sikap profesional, tetapi jantungnya sendiri berdetak kencang. Budi mengangguk diam-diam dan perlahan menurunkan celananya. Pandangan Kirana kembali tertuju pada milik Budi. Dan seperti sebelumnya, jantungnya berdetak lebih cepat. Sebagai seorang dokter, ia telah melihat banyak pasien. Tetapi gejolak emosi seperti ini adalah yang pertama kali. Saya akan periksa sirkulasi darahnya, Kirana berkata dengan suara profesional sambil mengulurkan tangan. Berpura-pura memeriksa denyut nadi, ia menyentuh milik Budi. Saat itu, ia merasakan tubuh Budi sedikit gemetar. Benda itu milik Budi perlahan mulai bereaksi terhadap sentuhan Kirana. Keduanya tahu bahawa situasi ini telah melampaui sekadar konsultasi medis biasa. Udara terasa berat dan di ruang periksa hanya terdengar deru napas mereka. Saat itu, mata mereka bertemu. Pak Budi, panggil Kirana dengan suara pelan. Budi mengangkat kepala dan menatap mata Kirana. Saat itu, Kirana tidak bisa menahan diri lagi. Tanpa sadar, ia menyatukan bibirnya dengan bibir Budi. Itu adalah ciuman pertama mereka. Awalnya Budi terkejut, tetapi ia segera mulai membalas ciuman Kirana. Meskipun hanya beberapa detik, bagi mereka rasanya seperti selamanya. Ketika bibir mereka terlepas, Kirana yang pertama kali tersadar, "Maafkan saya lancang." Suara Kirana bercampur antara rasa malu dan penyesalan. Rasa bersalah karena melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang dokter menyelimutinya. Tidak apa-apa, jawab Budi dengan tenang. Saat ia berdiri sambil merapikan pakaiannya, ekspresinya menunjukkan kelegaan yang aneh, bukan keterkejutan. Kalau begitu, saya permisi dulu. Baik, nanti saya resepkan obatnya. Budi tidak berkata apa-apa lagi dan diam-diam meninggalkan ruang periksa. Kirana yang ditinggal sendirian menghela napas dalam-dalam. Apa yang baru saja ia lakukan? Apa yang harus ia lakukan sekarang? Ia merasa bingung.
Malam itu, Kirana tidak bisa tidur di apartemen mewahnya. Momen singkat bersama Budi terus berputar di kepalanya. Perasaan sebagai seorang wanita yang telah ia lupakan selama 15 tahun sejak perceraiannya kini bangkit kembali. Sementara itu Budi juga terjaga di apartemennya dengan perasaan serupa. Kapan terakhir kali ia merasakan getaran seperti ini setelah sekian lama hidup sendiri? Sentuhan lembut tangan Kirana dan kehangatan bibirnya terus terbayang. Keesokan paginya, keduanya kembali ke rutinitas masing-masing, tetapi momen kemarin malam tetap terukir jelas di benak mereka. Apakah ini hanya sebuah kekhilafan atau pertanda sebuah awal yang baru? Mereka berdua belum tahu. 3 hari berlalu sejak kejadian itu. Kirana ragu sejenak saat menerima pesan permintaan janji temu dari Budi. Namun, setelah bergulat antara tanggung jawab sebagai dokter dan perasaan pribadi, ia akhirnya memutuskan untuk menerima janji tersebut. Ia menjadwalkan Budi pada jam terakhir. Saat jam pulang tiba, Kirana menyuruh semua perawatnya pulang. Ia merasa bisa menanganinya sendiri. Lagi pula, ia merasa pembicaraannya dengan Budi kali ini akan panjang. Ia harus membicarakan kejadian tempo hari. Hanya Kirana yang tersisa di klinik. Di ruang periksa yang sunyi, Kirana mencoba menenangkan hatinya sambil menunggu pasien terakhir. Kali ini, aku harus benar-benar bersikap sebagai dokter. Meskipun ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak bisa menahan debaran di dadanya. Kejadian tempo hari terus terngiang di benaknya. Tepat pukul 6, pintu terbuka pelan dan Budi masuk. Kali ini, ia menyapa dengan alami tanpa canggung. "Selamat malam, Mbak Kirana." "Ya, silakan duduk." "Bagaimana keadaan anda sekarang?" Kirana bertanya dengan suara yang sedikit lebih tenang dari biasanya. Namun, fakta bahawa hanya ada mereka berdua di klinik menciptakan ketegangan yang aneh. Sejak kejadian waktu itu, kondisi tubuh saya justru terasa membaik. Saya datang untuk memastikannya. Ucapan Budi membuat wajah Kirana sedikit memerah. Meskipun tidak menyebutkan secara langsung, keduanya tahu apa yang dimaksud. Hari itu, saya benar-benar minta maaf. Saya telah berbuat salah. Kirana meminta maaf dengan tulus. Ia tahu bahawa itu adalah tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang dokter. "Tidak apa-apa, saya juga tidak keberatan." Jawaban jujur Budi membuat jantung Kirana berdebar kencang. Udara di ruang periksa kembali terasa berat. "Baiklah, mari kita periksa kondisi anda," Kirana berkata sambil mengenakan sarung tangan medis. Kali ini, Budi tidak menghindari tatapannya dan menatap Kirana saat ia perlahan menurunkan celananya. "Anda sepertinya sangat tegang," kata Kirana, berpura-pura profesional sambil mengulurkan tangannya. Namun, saat ujung jarinya menyentuh milik Budi, kehangatan tubuh mereka saling bersahutan. Kali ini, sentuhan Kirana tanpa sadar menjadi lebih lembut. "Kirana?" Suara Budi menjadi serak. Milik Budi mulai bereaksi perlahan terhadap sentuhan Kirana. Kirana pun sadar bahawa ini bukan lagi pemeriksaan medis. Tanpa sadar, Kirana semakin mendekatkan tangannya mengamati reaksinya. Dengan wajah yang tampak menahan sesuatu, Budi dengan susah payah berkata, "Kali ini, sepertinya saya yang tidak akan bisa menahan diri." Budi berkata dengan suara rendah sambil berdiri. Ia meraih tangan Kirana dan menariknya perlahan. Kirana tidak melawan. Sebaliknya, ia jatuh ke dalam pelukan Budi. Ciuman kedua, kali ini lebih dalam dan lebih penuh hasrat daripada sebelumnya. Perasaan yang telah lama terpendam seolah meledak. Budi melumat bibir Kirana dengan dalam dan kuat. Tangan Budi turun menyusuri punggung Kirana dan Kirana mengeluarkan desahan kecil. Di bawah lampu ruang periksa, mereka bukan lagi dokter dan pasien. Mereka hanyalah dua insan yang kesepian dan penuh gairah. "Kirana, kamu tidak apa-apa kan?"
bisik Budi di telinga Kirana. Kirana mengangguk sebagai jawaban. Di atas ranjang periksa, keduanya dengan hati-hati namun penuh hasrat saling menjelajahi. Sentuhan lembut, Kirana dan napas berat Budi bergema di ruang periksa yang sunyi. Kirana mengeluarkan suara kecil saat ia menerima Budi. Perasaan sebagai seorang wanita yang telah ia lupakan selama 15 tahun hidup kembali dalam sekejap. Milik Budi jauh lebih besar dibandingkan mantan suaminya dan Kirana terhanyut oleh sensasi itu. Keduanya menjadi satu. Dengan hati-hati namun membara, seolah bernapas. Waktu seakan berhenti di ruang periksa. Dunia seolah hanya milik mereka berdua. Kirana hampir tidak tahu harus berbuat apa dengan ukuran Budi yang baru pertama kali ia rasakan. Melihatnya, Budi semakin tidak bisa berhenti. Beberapa saat kemudian, keduanya terdiam sambil mengatur napas, masih saling memeluk. Kepala Kirana bersandar di dada Budi, dan Budi dengan lembut membelai rambutnya. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Tanya Kirana dengan suara lirih. Budi berpikir sejenak lalu menjawab, kita jalani pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru. Malam itu keduanya kembali ke rumah masing-masing, tetapi hati mereka telah tertambat satu sama lain. Entah ini hanya ketertarikan fisik semata atau awal dari cinta sejati, mereka belum tahu. Tapi yang jelas keduanya tidak ingin menolak perasaan ini. Sejak hari itu, Budi mulai datang ke klinik seminggu sekali dengan alasan pemeriksaan rutin. Kirana pun dengan alami menerima janji temunya. Selalu di waktu malam, saat hanya ada mereka berdua di klinik. Bagaimana keadaan hari ini? Tanya Kirana sambil membuka pintu ruang periksa. Pertemuan mereka kini lebih terasa, seperti untuk saling memastikan perasaan daripada konsultasi resmi. Sepertinya tidak ada yang aneh, tapi harus dokter yang memastikannya, jawab Budi sambil tersenyum. Di antara mereka, kini ada pemahaman tanpa kata. Pemeriksaan hanyalah formalitas. Yang terpenting adalah waktu setelah pemeriksaan selesai. Keduanya secara alami saling mendekat dan menghabiskan waktu yang panas di atas ranjang periksa. Bagi Kirana, itu adalah waktu berharga untuk membangkitkan kembali perasaan kewanitaannya yang lama terlupakan. Dan bagi Budi, itu adalah waktu yang memberinya kehangatan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya yang ia habiskan sendiri. Sebulan berlalu, Budi mulai membawakan kopi untuk Kirana setiap kali menunggu di ruang tunggu. Meskipun tidak ada yang melihat karena para perawat sudah pulang, perhatian kecil seperti itu menghangatkan hati Kirana. Tidak perlu repot-repot setiap saat, kata Kirana saat menerima kopi. Tapi raut wajahnya menunjukkan kebahagiaan. Saya memang ingin melakukannya, jawab Budi tulus. Ia ingin melakukan sesuatu untuk Kirana, sekecil apapun itu. Memasuki bulan kedua, Kirana membuat sebuah usulan kepada Budi. Sepertinya anda tidak perlu datang ke klinik lagi. Tidak ada lagi yang perlu diperiksa. Mulai sekarang, datanglah ke rumah saya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Budi mengunjungi apartemen Kirana di Jakarta Selatan. Ruang tamu yang luas dan didekorasi dengan mewah, jendela besar yang menyuguhkan pemandangan kota. Sebuah ruang yang sangat berbeda dari apartemen studio kecil tempat Budi tinggal. Rumah yang indah, kata Budi dengan kagum. Kirana tersenyum malu, terlalu besar untuk ditinggali sendirian. Seringkali saya merasa kesepian. Malam itu untuk pertama kalinya mereka sepenuhnya menjelajahi satu sama lain di kamar tidur Kirana. Di ruang yang nyaman dan bebas, berbeda dari ranjang periksa di klinik. Sambil berbaring dalam pelukan Budi, Kirana berpikir kapan terakhir kali ia merasakan rasa aman seperti ini. Kamu orang yang sangat perhatian dan lembut, bisik Kirana. Ya, meskipun tidak di malam hari, lanjutnya malu-malu sambil bersandar di dada Budi. Budi membelai rambut Kirana dan menjawab,
Aku juga merasa sangat nyaman bersamamu. Perasaan seperti ini baru pertama kali kurasakan. Memang benar, setelah hidup sendiri begitu lama, rasanya luar biasa bisa berbicara dan memeluk seseorang dengan begitu alami dan nyaman. Setelah itu, Budi mengunjungi rumah Kirana 3 hingga 4 kali seminggu. Terkadang mereka memasak makan malam bersama, terkadang hanya duduk di sofa sambil mengobrol. Dan tentu saja malam-malam mereka selalu panas. Pekerjaan di klinik tidak melelahkan? Tanya Budi sambil memijat bahu Kirana. Kirana menyandarkan tubuhnya pada sentuhan Budi dan menjawab, "Akhir-akhir ini tidak apa-apa, mungkin karena ada kamu. Pekerjaanku juga terasa lebih ringan. Memikirkan akan bertemu denganmu membuat hari-hariku berlalu dengan cepat." Percakapan mereka perlahan berubah menjadi seperti sepasang kekasih. Mereka menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan satu sama lain. "Aneh ya, kita bisa bertemu seperti ini," kata Kirana sambil tersenyum. Budi pun mengangguk. Mungkin cinta sejati yang datang terlambat itu memang ada. Mendengar kata cinta sejati, jantung Kirana berdebar. Perasaan yang tidak pernah ia rasakan selama pernikahannya dengan mantan suaminya. Hanya saat bersama Budi, ia bisa menjadi dirinya sendiri. Saat musim penghujan mendekat, hubungan keduanya semakin dalam. Budi semakin sering menghabiskan waktu di rumah Kirana dan Kirana sesekali mengunjungi apartemen studio kecil milik Budi. Mereka secara alami mulai berbagi kehidupan sehari-hari. "Aku sangat bahagia saat bersamamu," kata Kirana suatu malam, berbaring dalam pelukan Budi. Budi memeluk Kirana lebih erat dan menjawab, "Aku juga. Sekarang aku tidak bisa membayangkan sehari pun tanpamu." Keduanya menjadi semakin mirip satu sama lain. Kirana menjadi lebih lembut dari sebelumnya, dan Budi menjadi lebih perhatian. Meskipun cinta ini datang di usia senja, hal itu membuatnya semakin berharga dan penuh makna. Keduanya saling membuka lembaran baru dalam hidup mereka melalui satu sama lain. Hati-hati namun pasti, kisah dua orang yang bersama atas nama cinta baru saja dimulai. Namun keduanya belum tahu bahawa waktu bahagia ini akan segera diuji. Suatu hari saat musim penghujan semakin lebat, Budi mengalami kecelakaan saat bekerja dan punggungnya terkilir. Ia salah mengangkat peralatan berat saat memperbaiki panel surya. Rasa sakitnya begitu parah hingga ia harus dirawat di rumah sakit. Kirana terkejut mendengar kabar Budi dirawat. Budi yang biasanya selalu bugar kini tiba-tiba cedera. Kabar itu membuatnya sangat khawatir. "Di rumah sakit mana?" "Aku segera ke sana." Kirana bergegas menyelesaikan praktiknya dan menuju rumah sakit tempat Budi dirawat. Hatinya begitu cemas sehingga sepanjang perjalanan dengan taksi, ia hanya memikirkan Budi. Sesampainya di rumah sakit dan menemukan kamar rawatnya, Kirana melihat Budi terbaring di tempat tidur. Wajahnya menunjukkan raut kesakitan, tetapi ia memaksakan senyum saat melihat Kirana. "Sakit sekali?" tanya Kirana cemas sambil duduk di samping tempat tidur. Ia menggenggam tangan Budi dan merasakan kehangatan menjala. "Tidak apa-apa. Beberapa hari lagi juga sembuh," jawab Budi sambil menggenggam tangan Kirana erat. Namun, dari suaranya, terasa jelas ia menahan sakit. "Apa kata doktor?" Katanya ada sedikit pergeseran bantalan tulang belakang yang menyebabkan peradangan. Kalau dirawat di sini, katanya akan cepat sembuh. Kirana menghela napas lega. Untungnya bukan masalah besar. Setelah mengobrol sekitar 1 jam, Kirana keluar ke koridor untuk membeli kopi. Saat ia berbalik setelah mengambil kopi dari mesin penjual otomatis, langkahnya terhenti. Di ujung koridor, sesosok yang tak asing berjalan ke arahnya. Bima Santoso. Mantan suaminya yang telah bercerai 15 tahun lalu, kini berdiri di hadapan Kirana. Bima juga tampak terkejut melihat Kirana, tetapi ia segera menenangkan diri dan tersenyum. "Kirana,
Suara Bima masih sama tenangnya seperti dulu. Kirana seketika kehilangan kata-kata. Pertemuan yang tiba-tiba ini membuatnya sangat canggung. "Kamu, kenapa bisa di sini?" "Itu, Pak Budi datang sebagai pasien, jadi saya menemuinya," jawab Kirana dengan canggung. Sulit baginya untuk menjelaskan hubungannya dengan Budi secara langsung. "Aku juga datang menjenguk Mas Budi. Aku sedang ada perjalanan bisnis ke sini," kata Bima dengan wajah yang tetap tenang. Sepertinya ia sudah bisa menebak alasan Kirana berada di rumah sakit ini. "Oh, begitu." Kirana tidak tahu harus berkata apa lagi. Situasi yang tak terduga ini membuat pikirannya kacau. "Sebentar lagi aku akan menetap sepenuhnya di Amerika. Mungkin ini perjalanan bisnis terakhirku," kata Bima dengan datar. Dari ekspresinya, tidak ada emosi khusus yang terbaca. Begitu ya, Kirana hanya bisa menjawab singkat. Situasi ini terasa sangat canggung dan memalukan. "Kalau begitu, aku duluan," kata Bima sambil berjalan menuju kamar rawat. Kirana hanya bisa berdiri di tempatnya, menatap punggung Bima yang menjauh. Seketika, kenyataan menghantamnya. Fakta bahwa Budi adalah kakak dari mantan suaminya terasa begitu nyata. Selama ini, ia hanya menganggapnya sebagai Budi Santoso, seorang individu. Tiba-tiba ia merasa seolah berdiri di atas garis batas terlarang. Dadanya terasa sesak, napasnya seakan tercekat. Kirana tidak sanggup lagi kembali ke kamar rawat. Ia tidak tahu harus berkata apa atau menunjukkan ekspresi seperti apa kepada Budi. Sambil membiarkan kopinya, Kirana bergegas meninggalkan rumah sakit. Di dalam taksi pun, hatinya tidak kunjung tenang. Hubungannya dengan Budi tiba-tiba terasa begitu rumit. Setibanya di rumah, Kirana tidak bisa tidur semalaman. Hatinya dipenuhi kebimbangan. Perasaannya pada Budi tulus, tetapi ia tidak yakin apakah hubungan ini benar. Pertemuannya dengan Bima membangkitkan kembali kenangan masa lalu. Kepedihan pernikahan, luka perceraian dan kesepian yang ia rasakan selama bertahun-tahun. Semua itu datang menyerbu sekaligus. "Apa yang sedang kulakukan?" tanya Kirana pada dirinya sendiri. Waktu bersama Budi memang membahagiakan, tetapi pada saat yang sama, ia juga merasa bersalah. Bolehkah hubungan seperti ini dilanjutkan? Sementara itu, di rumah sakit Budi menunggu Kirana. Ia khawatir Kirana tiba-tiba menghilang, tetapi ia bisa menduga alasannya setelah Bima datang berkunjung. Pasti Kirana sangat terkejut. Budi tahu situasi ini tidak mudah. Namun perasaannya pada Kirana tidak berubah. Sejak hari itu, Kirana tidak lagi mengangkat telepon dari Budi. Setelah Budi keluar dari rumah sakit, ia mencoba menghubunginya berkali-kali, tetapi Kirana memblokir semua kontaknya. Ketika Budi mencoba membuat janji temu, Kirana menyuruh perawat untuk membatalkannya. Hati Kirana kalut. Momen-momen bahagia bersama Budi terus terbayang, tetapi pada saat yang sama, ia tidak bisa menghapus keterkejutan saat bertemu Bima. Kenyataan bahwa ia jatuh cinta pada kakak mantan suaminya terasa begitu berat. Budi hanya menunggu dalam diam. Ia tahu mengapa Kirana tiba-tiba memutus kontak. Ia tidak memaksanya untuk bertemu, juga tidak mendatanginya ke klinik. Ia hanya ingin memberi Kirana waktu untuk menata hatinya. Sebulan berlalu, Kirana mendapat telefon tak terduga. Sebuah pesan dari Bima. "Bisa kita bertemu sebentar kalau ada waktu? Ada yang ingin ku bicarakan." Kirana ragu sejenak, tetapi akhirnya setuju untuk bertemu. Ia merasa ada perasaan yang harus ia selesaikan. Di sebuah kafe yang tenang di Jakarta Selatan, keduanya duduk berhadapan. Ini adalah pertemuan kembali setelah 15 tahun, tetapi suasana yang terasa bukanlah kecanggungan, melainkan kenyamanan yang aneh. Seolah semua urusan di antara mereka sudah selesai. Bima menatap Kirana sambil menyesap kopinya tanpa kata. Kirana tampak lebih dewasa dan entah kenapa
juga terlihat sedikit kesepian. Kamu terlihat bahagia belakangan ini. Bima membuka percakapan. Kirana terkejut dan menatapnya. Benarkah? Iya, rasanya berbeda dari dulu. Kamu terlihat lebih tenang. Kata-kata Bima membuat hati Kirana menjadi rumit. Ia teringat waktu-waktu yang ia habiskan bersama Budi. Minggu depan aku akan kembali ke Amerika untuk selamanya. Sepertinya aku tidak akan kembali ke Indonesia lagi, kata Bima datar. Suaranya lebih terdengar seperti tekad untuk memulai hidup baru daripada penyesalan. Apakah kamu sudah menemukan seseorang yang baik di sana? Tanya Kirana, hati-hati. Bima tersenyum sejenak. Ya, begitulah. Mungkin tahun depan kami akan menikah. Selamat ya. Kirana mengucapkannya dengan tulus. Tidak ada lagi rasa dendam atau sakit hati terhadap Bima. Dan aku minta maaf untuk waktu itu. Tiba-tiba Bima berkata dengan wajah serius. Kirana tahu apa yang ia maksud. Itu adalah permintaan maaf atas perselingkuhan dan ketidakpeduliannya selama pernikahan mereka. Semua itu sudah berlalu. Tetap saja, aku selalu ingin mengatakannya suatu saat nanti. Aku benar-benar menyesal tidak bisa membahagiakanmu. Permintaan maaf tulus dari Bima membuat mata Kirana berkaca-kaca. Itu adalah kata-kata yang sudah sangat lama ingin ia dengar. Aku harap kamu benar-benar bahagia sekarang. Mas Budi juga orang yang baik, kalian pasti akan baik-baik saja. Kata-kata terakhir Bima membuat Kirana terkejut. Itu berarti Bima tahu tentang hubungannya dengan Budi. Mas Budi selama ini hidup dengan sangat kesepian. Ia hanya fokus pada pekerjaan dan tidak pernah memikirkan kebahagiaannya sendiri. Baru kali ini aku melihatnya tersenyum untuk seseorang. Bima berkata bahwa ia tahu segalanya saat melihat ekspresi Budi di rumah sakit. Ia melihat raut wajah Budi yang tidak menunjukkan dendam atau kekhawatiran pada dirinya, melainkan murni hanya memikirkan Kirana. Aku tidak apa-apa, aku justru berharap Mas Budi bahagia. Bima berdiri sambil mengucapkan salam perpisahan. Kirana duduk terdiam di tempatnya, berpikir lama. Dalam perjalanan pulang, Kirana menangis. Tapi kali ini bukan tangis kesedihan. Hatinya yang rumit terasa mulai terurai. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa hidup tanpanya. Kirana semakin yakin dengan ketulusan perasaannya pada Budi. Fakta bahwa Budi adalah orang yang memberinya cinta sejati lebih penting daripada hubungan sebagai mantan ipar. Setibanya di rumah, Kirana membaca satu persatu pesan dari Budi yang tidak ia buka selama sebulan. Jangan khawatir, aku akan menunggu. Hari ini aku memikirkanmu. Aku merindukanmu. Pesan-pesan singkat namun tulus itu semakin menguatkan hati Kirana. Ia ingin menghubungi Budi tetapi tidak tahu bagaimana harus memulainya lagi. Keesokan malamnya, Kirana duduk sendirian di ruang periksa. Setelah pasien terakhir pulang, para perawat juga sudah pulang. Di klinik yang sunyi, Kirana menatap kosong pada rekam medis sambil menunggu Budi. Hatinya berdebar memikirkan akan bertemu kembali dengan Budi setelah sebulan. Ia bingung harus mulai dari kata-kata apa, bagaimana harus meminta maaf. Sekitar pukul 8, lebih sedikit, pintu ruang periksa terbuka pelan. Saat melihat Budi masuk, mata Kirana berkaca-kaca. Ia merindukan wajah hangat itu, yang tidak ia lihat selama sebulan. Selamat malam Mbak Kirana. Suara Budi masih tetap tenang, namun di sudut matanya terlihat jejak kelelahan. Terlihat jelas bahwa sebulan yang ia habiskan untuk mengkhawatirkan Kirana tidaklah mudah. Mas Budi, saya benar-benar minta maaf. Kirana yang pertama kali meminta maaf. Budi menggelengkan kepala sambil duduk di kursi. Tidak apa-apa. Aku sangat mengerti. Tidak, aku hanya memikirkan diriku sendiri dan tidak menghubungimu. Aku benar-benar minta maaf.
Suara Kirana terdengar tulus. Budi hanya menatap Kirana dalam diam. Aku bertemu Bima. Kirana dengan susah payah memulai pembicaraan. Budi tidak terlihat terkejut. Aku tahu. Dia juga sempat menyapaku di rumah sakit. Itulah yang membuatku semakin bingung. Tiba-tiba, kenyataan menghantamku. Kirana menceritakan isi hatinya dengan jujur. Ia mengaku bahawa meskipun hubungannya dengan Budi indah, ia juga merasa bersalah karena statusnya sebagai kakak mantan suaminya. Awalnya aku juga berfikir begitu, kata Budi pelan. Tapi sekarang aku yakin, hubunganmu dengan adikku sudah lama berakhir, dan yang terpenting sekarang adalah aku dan kamu. Kata-kata Budi menghangatkan hati Kirana. Itu adalah kebenaran yang sederhana dan jelas. Bima juga berkata begitu. Dia malah merestui kita. Adikku memang begitu, Budi tersenyum. Melihat senyum itu, kekhawatiran terakhir Kirana pun lenyap. Hening sejenak. Keduanya punya banyak hal untuk dikatakan, tetapi ragu harus mulai dari mana. Sepertinya bagian ini rusak, kata Budi tiba-tiba. Kirana mengangkat kepala dan menatapnya. Apanya? Di sini. Budi menunjuk dadanya. Kirana mengerti apa yang ia maksud. Bagian ini tidak bisa berfungsi dengan baik tanpamu. Pengakuan Budi membuat mata Kirana kembali berkaca-kaca. Ia bisa membayangkan betapa sulitnya sebulan terakhir bagi Budi. Kirana bangkit dari kursinya dan mendekati Budi. Budi pun berdiri menyambutnya. Keduanya berpelukan tanpa kata. Aku merindukanmu, bisik Budi di telinga Kirana. Kirana hanya membalas dengan pelukan yang lebih erat. Aku juga sangat merindukanmu. Suara Kirana bergetar. Perasaan yang ia tahan selama sebulan akhirnya tumpah ruah. Budi mengangkat wajah Kirana dan dengan lembut mencium bibirnya. Ciuman setelah sekian lama tetapi kehangatannya masih sama. Sekarang kamu benar-benar tidak apa-apa kan? Tanya Budi cemas. Kirana mengangguk. Ya, sekarang aku yakin. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Keduanya kembali berciuman. Kali ini lebih dalam dan penuh hasrat. Seolah ingin mengisi kekosongan selama sebulan, mereka saling memastikan perasaan. Mulai sekarang, jangan pernah pergi lagi, kata Kirana dalam pelukan Budi. Budi membelai rambut Kirana dan menjawab, ya, aku janji. Aku juga tidak akan melepaskanmu. Malam itu, keduanya bercinta dengan hati-hati namun penuh gairah di rumah Kirana. Waktu yang dipenuhi kerinduan selama sebulan. Sambil merasakan kehangatan tubuh masing-masing, mereka berjanji tidak akan pernah terpisah lagi. Sekarang, kita bagaimana? Tanya Kirana. Larut malam, berbaring di tempat tidur. Budi memeluk Kirana dan berpikir, kita jalani pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru. Iya, sekarang kita punya banyak waktu. Keduanya tersenyum sambil saling menatap. Mereka bukan lagi pasien dan dokter, bukan juga mantan keluarga. Mereka hanyalah kamu dan aku. Musim kemarau datang menggantikan musim hujan, dan hubungan keduanya menjadi semakin alami. Budi semakin sering tinggal di rumah Kirana, dan keduanya semakin sering menghabiskan waktu bersama. Aku bahagia, kata Kirana suatu pagi, berbaring dalam pelukan Budi. Budi memeluknya lebih erat dan menjawab, aku juga. Aku mencintaimu, Kirana. Cinta yang ditemukan di usia senja membuatnya semakin berharga. Keduanya membuka lembaran baru dalam hidup mereka melalui satu sama lain. Hati-hati namun pasti, kisah dua orang yang bersama atas nama cinta baru saja dimulai